Selamat pagi pemirsa, kembali Anda berjumpa dengan kami dalam dialog di pagi hari ini. Dan kali ini bersama saya, Doni De Keizer. Saudara, bisnis media online kini berkembang seperti jamur di musim hujan. Banyak yang sudah menikmati hasilnya. Setelah gagal berbisnis lewat pasar konvensional, bagaimana kiat bisnis lewat media online? Nah pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas topik tersebut bersama dua narasumber kami yang sudah kami hadirkan di studio. Yang pertama adalah Victor Leonardo dan juga Mas Nur Adiwijaya, di mana Victor Leonardo ini merupakan salah satu pengelola dan pemilik kamera pengintai.com. Sementara Mas Nur Adiwijaya adalah salah seorang aktivis atau customer dan juga penjual di situs tokobagus.com. Selamat pagi Bapak sekalian. Ya, selamat pagi. Mas Victor, apa kabar? Baik. Ya. Nah, kenapa Anda mengelola situs jual beli lewat online seperti ini, Victor? Karena jual beli online itu murah, modalnya rendah, dan juga pasarnya besar sekali. Oh, jadi modal kecil tapi kesempatan untuk meraup pasar cukup tinggi. Betul, betul. Berapa sih modal yang dibutuhkan untuk membuka bisnis online seperti ini? Hampir gratis. Hampir gratis ya? Iya, hampir nggak perlu modal. Fasilitas apa yang dibutuhkan? Kita butuh komputer saja untuk dan usaha ya, yang penting usaha untuk nggak malas ya bikin iklan di portal-portal online. Berarti 24 jam sehari Anda di depan komputer terus nih ya? Kalau bisa sih saya 24 jam sehari. Oke, kalau bisa. Artinya ini menyangkut strategi marketingnya gitu kan? Betul, betul. Nah, tapi kalau kita bicara tentang sarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konteks bisnis online, apakah Anda merasa pemerintah sudah menyiapkan fasilitas yang cukup memadai dari bandwidth-nya, dari kecepatan dan sebagainya, kira-kira gimana? Kalau untuk saat ini saya bilang masih belum cukup. Soalnya Kenapa? Internet di Indonesia saat ini masih kurang ya kalau saya bilang ya. Kurangnya adalah? Kurang cepat dan kadang juga suka lambat ya. Iya, iya. Anda merasa dirugikan dengan kondisi seperti itu? Ya menurut saya sih ya, soalnya Mempengaruhi pasar atau mempengaruhi penghasilan Anda dalam satu bulan diakumulasikan? untuk kalau mempengaruhi pasar ya iya, tapi kalau untuk mempengaruhi penghasilan ya nggak terlalu berpengaruh, Pak. Oke, itu tergantung kelihayan Iya. dalam marketingnya juga ya. Pak Mastur, Anda sudah berapa lama ikut terlibat dalam bisnis online seperti ini? Ya, sejujurnya saya menjadi member di tokobagus.com itu dari Oktober 2009, Pak. Oktober 2009. Iya. Kenapa Anda memilih tokobagus.com? Ya, tokobagus.com itu yang sekarang sedang booming mempunyai satu kelebihan, Pak. Jadi iklan yang kita upload itu nanti langsung bisa tayang hari itu juga dan banyak respon. Ya, langsung respon dari... Saya iklan pagi, Ya. jam 8, jam 9 tayang, jam 10 ditelepon, jam 11 laku, Pak. Apa yang Anda tayangkan di situ? Produk seperti apa? Saya spesialis otomotif, Pak. Di Tokobagus kan banyak ya, dari mulai alat kecantikan wanita, atau produk propertinya, atau otomotif. Nah, saya dari jual beli mobil bekas dan motor, Pak. Oh, motor dan mobil. Iya. Nah, kalau ini segmen apa yang mencari motor dan mobil cukup tinggi ya? Wah, cukup sangat ada tinggi, musimannya nggak itu? Oh, tidak ada, Pak. Nggak, setiap hari pasti akan ada respon? Pasti. Saya satu hari bisa laku 2 unit, Pak. Oh ya? Iya. Jadi kalau Anda sekarang lagi di studio kita, Anda tidak bisa mengamati transaksi Ya, Anda? sementara ini handphone saya silent, Pak, non aktif. Ini dari tadi telepon banyak masuk, Pak. Karena banyak respon. Hari ini saya iklan 10 unit, Pak. 10 unit mobil. Kenapa Anda memilih untuk beriklan di media online dibandingkan media konvensional seperti katakanlah kita juga mengenal ada koran atau media cetak yang memang banyak memuat jual beli mobil seperti itu? Ya. Jadi sebelum saya masuk ke dunia online, memang konvensional pemasaran saya. Pertama dari iklan koran ya, yang umum sih, Pak, itu Pos Kota ya, saya sebutkan saja. Itu saya memilih dulu tidak bisa ke akses internet, saya belum terlalu lihai dan tidak tahu caranya. Jadi pakai konvensional melalui koran, Pak. Jadi itu iklan berbayar. Saya teman tayang sekali, kena 40.000 satu hari tayang, besok sudah hangus ya, tidak bisa ataupun tidak efektif menurut saya. Setelah adanya Tokobagus khususnya di internet pemasaran online ini, itu sangat membantu buat dari saya. mana Anda bisa mengetahui bahwa tokobagus.com ini adalah sarana yang paling efektif untuk jual beli? Ya, pertama kita pada saat pengenalan saya melalui media online kan ada Kaskus ya. Terus dari yang paling saya jadi tertarik di Tokobagus itu, pertama dia banyak
lengkap sekali dari saya sebutkan tadi, dari otomotifnya, dari propertinya, atau hal-hal yang paling kecil pun toko bagus jual Pak, sampai bros peniti, sepatu bekas sampai yang baru tuh ada di toko bagus. Kenapa menunya. Pak Masrur Anda tidak memilih, kalau Anda memang spesifik pada jual beli otomotif, motor dan mobil, kenapa tidak memilih situs yang memang khusus pada jual beli otomotif saja? Nah, itu Pak pengaruhnya. Jadi kalau toko bagus itu menurut saya yang sangat lengkap, satu. Kedua, saya pernah coba di, ya saya sebutkan saja kapanlagi.com, bursa otomotif, mobil 123, atau mall mobil. Nah, tapi itu kurang respon Pak, karena toko bagus ini yang lagi booming. Anda sudah pernah mencoba di beberapa media online, Ya, tapi ternyata ada yang 10 media yang 10 saya coba. media online Ya, yang Anda dan coba. hanya toko bagus yang saya nilai sangat sukses, banyak respon maksud saya, banyak respon untuk iklan-iklan saya yang saya tayangkan. Terbukti saya iklan jam 7, jam 9 laku. langsung ya? Langsung Pak, sangat benar-benar banyak dilihat orang, karena memang toko bagus ini kan sekali lagi sangat lengkap sekali, dan saya cukup senang ada perhatian yang lebih buat para member-membernya gitu. Oke, ini yang menarik dari Victor adalah situsnya bernama kamerapengintai.com. Ini agak-agak spionase ini. Kenapa? Apa yang Anda jual di situ atau apa yang Anda tawarkan kepada customer Anda? Kalau yang produk utama yang saya jual itu kamera mini ya, pertamanya ya. Memang semuanya itu disebut mengintai karena semuanya itu benda-benda yang kita nggak bisa tebak kalau itu kamera. Ya, jadi kamuflase ya? Iya. Ada dalam pulpen atau mungkin dasi juga Anda katakan? Iya, dasi. Kemudian apakah di kacamata juga ada kamera pengintai? Kacamata juga ada. Sekarang Anda gunakan kamera itu? Tidak ya? Nah, kenapa Anda memilih spesifik pada produk-produk seperti itu? Apakah memang pasarnya sekarang sedang dinamis? Karena ini produk unik pertama. Dan juga nilainya kalau produk unik biasa lebih mudah dipasarkan ya. Dan pesaingnya rendah juga. Kalau produk unik. Yang sampai saat ini yang mungkin menjadi kompetitor Anda, apakah Anda merasa ada? Sampai saat ini ada, tapi kalau untuk online saya rasa sedikit. Bagaimana respon customer Anda terhadap barang-barang yang Anda tawarkan di situ? Saya sempat lihat tadi sebelum masuk studio, ada kamera pengintai berbagai jenis dan juga harga terjangkau ya kan? Nah, itu bagaimana mekanisme pembeliannya serta bagaimana respon customer Anda sendiri? Responnya rata-rata biasa pasti customer mikir kalau kamera pengintai itu pertama mahal ya. Kadang ada yang mikir sampai jutaan. Namanya juga teknologi, biasa mereka pikir ini barangnya mahal sekali. Tahu-tahu di kamerapengintai.com itu harganya itu sangat murah, hanya 300.000. Dan juga kita juga ini sekalian jualan nih. Saya tertarik itu Pak. Nah, Anda juga harus membuka nanti Pasti, kamerapengintai.com. nanti saya akan borong, saya akan jual di toko bagus. Oh, nah kalau itu satu hal yang berbeda. Apakah Anda juga melayani partai grosir misalnya? grosir juga ada. Bisa ya. Tapi kalau mematok harga dari mana? Untuk mematok harga itu hampir harga sih kita lihat dari saingan dulu ya pertama ya. Saingan di pasar konvensional kita lihat. Ya kita pastikan kalau harga kita sudah harga yang terbaik. Oke, barang-barangnya Victor dari mana datangnya? Barang kita langsung impor sendiri dari Cina. Anda punya vendor di sana, Anda pesan? Apakah Anda pernah ke sana untuk melihat langsung atau secara online juga Anda melakukan reservasi? Sering saya ke sana. Sering ke sana juga. Jadi untuk kualitas bagaimana? Untuk kualitas pun biasa kita request sendiri ke sana. Kalau Anda datang sana, Anda melihat produknya, berarti Anda juga harus menguji kelayakan dari produk itu sendiri kan? Betul. Nah, dari barang-barang yang Anda perdagangkan di kamerapengintai.com itu, dari namanya sendiri ini kan satu hal yang menarik karena ini menyangkut hal-hal yang privasi. Apakah Anda tidak merasa masuk ke ruang privasi orang yang mungkin ujung-ujungnya bisa berdampak pada regulasi pemerintah? Kalau itu sih tergantung orangnya pribadi ya. Tapi saya sih selalu menyarankan untuk menggunakan barang ini untuk tidak untuk negatif. Iya. Tapi apa ada kepentingan lain selain untuk non pengintai misalnya? Hampir banyak dari customer sendiri itu hampir banyak. Ada yang pakai untuk evaluasi kerja, ada yang dipakai untuk hobi misalnya untuk remote control, ada yang dipakai untuk banyak kegunaan lah kamera pengintai, nggak cuma hal-hal negatif aja. Oke, gimana nih Pak Masrur nih? Ini menarik sekali nih. Iya memang Pak, saya tadi dari perbincangan ini saya lihat Bapak ini memang punya ciri khas sendiri. Iya, unik ya. Unik, jadi untuk sangat memasarkan lewat online tentu harus punya keunikan tersendiri. Nah, itu Pak rumusnya. Bagaimana kita harus mau berhasil, kita harus mempunyai ciri khas Pak. Ciri khas dan kelebihan tersendiri dibanding yang lainnya. Seperti mungkin Mas Victor ini bilang,
produk-produk ini rendah saingan ya, tidak banyak saingan Pak, dan saya sendiri tertarik Artinya Pak. dia mampu menguasai pasar di bidangnya. Iya, Tapi bayangkan. kalau bicara otomotif tadi Pak Mastur, Anda mengatakan motor, mobil, otomotif ini kan sudah merajai hampir di semua media. Betul. Apa yang membuat Anda masih bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Nah, itu yang tadi yang saya bilang. Apakah mobilnya khusus misalnya Wah, atau motornya beda? Saya mempunyai ciri khas di iklan saya Pak. Seperti Jadi, apa itu? Toko Bagus itu pertama kita upload gambar, kelebihannya ada 6 gambar Pak. Jadi saya tampak depan, samping, belakang, interior, mesin, dan nah itu fotonya saya pastikan yang terbaik dan terbagus. Ya. Itu ciri Tanpa khas ada saya. rekayasa foto? Oh, kalau saya kan ya saya tidak pernah untuk menyesatkan para konsumen dan tetap dari sisi religius saya tetap pakai Pak. Artinya saya ini Muslim dan harus memberikan terbaik kepada calon pembeli, tidak menutup-nutupi seperti sunnah Rasul Pak, begitu. Iya. Jadi Tapi tidak kalau boleh bicara menutupi bisnis cacat. mah tidak mengenal agama ya Pak ya, tentu Kalau sudah saya menjadi mengenal. kewajiban. Oke. Kalau saya mengenal Pak, karena itu memang berkah buat saya. Iya. Terbukti saya berhasil ini karena dari sisi itu Pak. Iya, butuhkan kejujuran tentunya ya. Satu untuk kejujuran, melayani kedua konsumen. keterbukaan, dan di Toko Bagus itu selain gambar yang kita bisa upload, ini deskripsinya bisa sesuka-suka kita. Artinya oke. saya punya kelebihan tersendiri. Sebelum kita buka-bukaan lebih lanjut tentang deskripsi, kita break dulu Bapak sekalian, dan pemirsa jangan kemana-mana, dialog akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.